Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Arvitasari dengan NIM 105 dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organizational control. Organizational control atau yang sering disebut juga pengendalian organisasi adalah manajer memantau dan mengatur seberapa efisien dan efektif suatu organisasi serta para anggotanya dalam melakukan aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dalam hal ini, organizational control sering disebut juga sebagai proses yang digunakan manajer untuk memastikan bahwa organisasi telah berjalan sesuai dengan tujuan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Proses ini melibatkan pemantauan kinerja, membandingkan hasil aktual dengan tujuan yang diharapkan, dan mengambil tindakan korektif untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus dipantau dan dievaluasi oleh manajer yang berkaitan dengan organizational control ini. Yang pertama adalah input dan output yang dihasilkan oleh perusahaan. Sini dipertanyakan bahwa apakah sebuah perusahaan sudah secara efisien sudah mengubah input menjadi output. Yang kedua, kualitas produk. Apakah kualitas produk sebuah perusahaan dari tahun ke tahun sudah semakin membaik. Yang ketiga adalah kinerja atau layanan karyawan. Apakah karyawan sudah responsif terhadap pelanggan sehingga menciptakan sebuah kepuasan terhadap sebuah perusahaan. Dan yang terakhir adalah sistem pengkoordinasian. Apakah sistem pengkoordinasian mendorong pengambilan risiko sebuah perusahaan ketika tiba-tiba saja sebuah perusahaan mengalami sebuah masalah. Nah, slide selanjutnya adalah mengenai sistem kontrol. Sistem kontrol mencakup sistem format, penetapan target, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik yang memberikan informasi kepada manajer tentang apakah strategi dan struktur organisasi bekerja secara efisien dan efektif. Sistem pengendalian atau sistem kontrol ini harus fleksibel sehingga manajer dapat merespons sesuai kebutuhan, akurat, sehingga apa yang disampaikan atau informasi mengenai sebuah perusahaan itu benar-benar fakta adanya dan tepat. Informasi yang disampaikan adalah tepat waktu. Selanjutnya adalah mengenai 3 types of control. Yang pertama, input stage. Input stage dilakukan sebelum aktivitas utama dimulai untuk mencegah masalah sebelum terjadi dengan memastikan bahwa input dan sumber daya yang digunakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Contohnya adalah melakukan pelatihan karyawan sebelum meluncurkan produk baru. Contoh saja sebuah perusahaan iPhone yang ingin meluncurkan produk baru atau tipe baru. Jadi sebuah perusahaan itu harus melakukan pelatihan terhadap karyawannya untuk memastikan bahwa sebuah karyawan tersebut memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menjawab ataupun menjual produk tersebut. Yang kedua adalah conversion stage. Conversion stage ini dilakukan selama aktivitas berlangsung untuk memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan rencana dan telah melakukan penyesuaian jika diperlukan. Contohnya seorang supervisor di lantai produksi yang memonitori kerja mesin dan karyawan secara langsung. Contohnya sebuah supervisor dalam sebuah perusahaan iPhone, ia terjun langsung ke dalam lantai produksi untuk memastikan bahwa kinerja mesin dan karyawan telah sesuai dengan rencana yang diharapkan oleh sebuah perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah output stage. Output stage dilakukan setelah aktivitas utama selesai untuk mengevaluasi hasil akhir dan membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, contohnya melakukan analisis penjualan akhir tahun apakah sesuai dengan target. Dapat diambil contoh sebuah perusahaan iPhone ini yang sudah meluncurkan produk baru, lalu sudah dipantau oleh supervisornya, dan pada akhir tahun perusahaan iPhone ini melakukan analisis penjualan apakah sudah sesuai dengan targetnya atau belum, dan nanti ada evaluasi bagaimana langkah-langkah kedepannya agar sesuai dengan target yang diharapkan. Selanjutnya adalah types of control. Ada feed forward control.
digunakan untuk mengantisipasi masalah sebelum timbul agar tidak terjadi masalah di kemudian hari pada saat proses konversi. Nah, ini pada saat awal sebuah perusahaan ingin membuat atau meluncurkan produk baru, sebuah perusahaan melakukan analisis apa saja sih masalah yang mungkin dapat terjadi dalam waktu kedepannya dan bagaimana cara mengantisipasi agar masalah tersebut tidak terjadi. Yang kedua, ada concurrent controls, memberikan umpan balik langsung kepada manajer tentang seberapa efisien masukan diubah menjadi keluaran. Dan yang terakhir ada feedback controls, digunakan untuk memberikan informasi pada tahap keluaran tentang reaksi pelanggaran terhadap barang dan jasa sehingga dapat diambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Nah, feedback controls ini adalah proses evaluasi pada tahap akhir, apakah sebuah perusahaan ini sudah dapat memuaskan pelanggan terhadap barang dan jasanya, dan langkah-langkah apa yang digunakan untuk memperbaiki dalam proses penjualan tersebut. Selanjutnya ada control process steps. Steps pertama atau langkah pertama dengan menetapkan standar kinerja, sasaran, atau target yang menjadi dasar evaluasi kinerja. Contoh saja sebuah perusahaan menetapkan standar bahwa dalam tahun ini kita akan menjual produk sebesar 100 produk. Nah, jadi ini adalah sasaran atau target sebuah perusahaan tersebut untuk menjual produknya dalam tahun ini sebesar 100 produk. Langkah kedua adalah ukur kinerja aktual. Nah, ukur kinerja aktual ini yang dimaksud adalah dalam proses penjualan diukur secara nyata atau sebenar-benarnya agar sebuah perusahaan dapat mengukur membandingkan ke step selanjutnya. Langkah ketiga adalah bandingkan kinerja aktual dengan standar kinerja yang dipilih. Dalam hal ini, kita perlu membandingkan dalam realitanya berapa produk yang sudah terjual dan berapa target yang kita tentukan. Dan step keempat adalah evaluasi hasilnya dan mulai tindakan perbaikan jika standar tidak mencapai. Nah, jika target pasar tidak mencapai, maka diperlukan evaluasi atau langkah-langkah agar kedepannya dapat menjual produk sesuai target. Three System Controls Organization. Yang pertama ada output control, berfokus pada hasil akhir yang melibatkan pengukuran kinerja terhadap target yang ditetapkan untuk memastikan bahwa hasil yang diinginkan akan tercapai. Nah, contohnya dalam sebuah perusahaan mengatur target penjualan bulanan, di mana jika tim penjualan bulanan tersebut mencapai targetnya, maka akan diberikan bonus kepada tim penjualan tersebut. Yang kedua ada behavior control. Behavior control memantau tindakan dan perilaku karyawan selama proses kinerja. Nah, contohnya sebuah perusahaan menggunakan checklist dan SOP di perusahaan untuk mengikuti langkah-langkah yang benar dalam produksi. Dan yang terakhir ada client control. Client control adalah pendekatan yang bersifat informal berkaitan pada norma budaya, tradisi organisasi untuk mengendalikan perilaku karyawan. Nah, contohnya sebuah perusahaan sangat menghargai sebuah perbedaan yang dimiliki oleh karyawan-karyawannya, sehingga seorang karyawan tersebut merasa bahwa dirinya dianggap keluarga di dalam lingkungan perusahaan tersebut. Slide selanjutnya ada ukuran finansial performa. Ukuran finansial performa dapat dilihat dari rasio keuntungan yang mengukur seberapa efisien manajer menggunakan sumber daya organisasi untuk menghasilkan keuntungan. Dalam menghitung rasio keuntungan ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada return on investment, di mana laba bersih organisasi sebelum pajak dibagi dengan total asetnya. Yang kedua ada operating margin, dihitung dengan membagi laba operasional perusahaan dengan pendapatan penjualan yang memberikan informasi kepada manajer tentang seberapa efisien suatu organisasi memanfaatkan sumber dayanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang output control. Output control berfungsi untuk memantau kinerja. Manajer memilih tujuan atau standar kinerja
yang menurut mereka paling baik untuk mengukur efisiensi, kualitas, inovasi, dan daya tanggap terhadap pelanggan di tingkat korporat, divisi, departemen atau fungsional, dan tingkat individu. Di dalam output control ini ada tujuan organisasi. Setiap divisi dalam perusahaan diberikan target khusus yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Tujuan harus ditetapkan dengan tepat sehingga manajer termotivasi untuk mencapainya. Nah, ada juga namanya anggaran operasional. Cetak biru yang menyatakan bagaimana para manajer berniat untuk menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Setiap divisi dievaluasi berdasarkan anggarannya masing-masing untuk biaya, pendapatan, atau laba. Para manajer dievaluasi berdasarkan seberapa baik mereka memenuhi tujuan untuk mengendalikan biaya, menghasilkan pendapatan, atau memaksimalkan keuntungan sambil tetap berada dalam anggaran mereka. Nah, di dalam organisasi ini semuanya terdapat target masing-masing. Seperti contohnya manajer tingkat perusahaan menetapkan tujuan untuk masing-masing divisi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan perusahaan. Manajer divisi menetapkan tujuan untuk setiap fungsi yang memungkinkan divisi untuk mencapai tujuannya. Manajer fungsional menetapkan tujuan untuk setiap pekerja yang memungkinkan fungsi tersebut mencapai tujuannya. Ada 3 cara untuk mendapatkan kontrol output yang efektif. Yang pertama, langkah-langkah keuangannya objektif. Yang kedua, sasaran dan standar kinerja harus menantang. Yang ketiga, anggaran operasionalnya harus sesuai. Nah, ada masalah dengan output control. Yang pertama, manajer itu harus membuat standar keluaran yang memotivasi di semua tingkatan. Tidak boleh menyebabkan manajer berperilaku dengan cara yang tidak pantas untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, kita akan lanjut ke behavior control. Behavior control ini adalah mengontrol perilaku dalam upaya membentuk perilaku dan mendorong karyawan untuk bekerja mencapai tujuan organisasi. Para manajer menggunakan pengawasan langsung. Manajemen berdasarkan tujuan dan kontrol birokratis melalui aturan dan prosedur operasi standar. Behavior control menggunakan pengawasan langsung. Manajer yang secara aktif memantau dan mengamati perilaku bawahan mereka, mengajarkan perilaku yang sesuai kepada bawahan, melakukan intervensi untuk mengambil tindakan korektif. Bentuk kontrol perilaku yang paling cepat dan ampuh dapat menjadi cara yang efektif untuk memotivasi karyawan. Masalahnya, dengan pengawasan langsung ini memakan sangat mahal karena seorang manajer secara pribadi hanya dapat mengelola sejumlah kecil bawahan mereka secara efektif. Yang kedua, dapat menurunkan motivasi bawahan jika mereka merasa berada di bawah. Nah, yang ketiga, pengawasan yang seperti ini mungkin tidak efektif karena tidak bebas untuk membuat keputusan sendiri. Selanjutnya yaitu manajemen by objektif atau manajemen berdasarkan tujuan. Manajemen berdasarkan tujuan adalah mengevaluasi bawahan atas kemampuan mereka mencapai tujuan organisasi atau standar kinerja untuk memenuhi anggaran operasional. Ada tiga langkah spesifik. Yang pertama adalah sasaran dan sasaran khusus ditetapkan pada setiap tingkat organisasi. Yang kedua, manajer dan bawahannya bersama-sama menentukan kinerja bawahannya. Yang ketiga yaitu manajer dan bawahan secara periodik meninjau tujuan bawahannya atas kemampuan dalam mencapai tujuan. Yang selanjutnya yaitu kontrol birokrasi. Kontrol birokrasi yaitu pengendalian melalui sistem aturan atau standar operasional prosedur atau yang disebut juga dengan SOP.
yang membentuk dan mengatur perilaku divisi, fungsi, dan individu. Masalah dengan kontrol birokrasi. Ada dua masalah dengan kontrol birokrasi. Yang pertama yaitu peraturan lebih mudah dibuat dan daripada membuangnya, yang mengarah pada birokrasi dan memperlambat waktu reaksi organisasi terhadap masalah. Yang kedua yaitu perubahan menjadi terlalu terstandarisasi dan kehilangan fleksibilitas untuk belajar, menciptakan ide-ide baru, dan memecahkan masalah baru. Selanjutnya yaitu kontrol klien. Apa sih itu kontrol klien? Kontrol klien diberikan pada individu dan kelompok dalam suatu organisasi berdasarkan nilai, norma, standar perilaku, dan harapan bersama. Selanjutnya yaitu perubahan organisasi. Perubahan organisasi adalah pergerakan suatu organisasi dari keadaan saat ini menuju masa depan yang diinginkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam proses perubahan organisasi. Langkah-langkahnya adalah menilai perlunya perubahan, kenali adanya masalah, identifikasi sumber masalahnya, putuskan perubahan yang akan dilakukan, putuskan seperti apa masa depan organisasi yang ada, identifikasi hambatan-hambatan dan dalam melakukan perubahan, terapkan perubahan tersebut, putuskan apakah perubahan akan terjadi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, perkenalkan dan kelola perubahannya, evaluasi perubahan, bandingkan pra-perubahan kinerja dengan kinerja pasca perubahan dan gunakanlah pembandingan. Menerapkan perubahan. Perubahan kan tadi ada dua, perubahan dari atas ke bawah dan perubahan dari bawah ke atas. Perubahan dari atas ke bawah itu melalui pendekatan perubahan yang cepat dan revolusioner, di mana manajer puncak mengidentifikasi apa yang perlu diubah dan kemudian bergerak cepat untuk menerapkan perubahan tersebut ke seluruh organisasi. Perubahan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, Perubahan dari bawah ke atas yaitu melalui pendekatan bertahap atau evolusioner terhadap perubahan, di mana para manajer di semua tingkatan bekerja sama untuk mengembangkan rencana perubahan yang terperinci. Selanjutnya yaitu teori medan gaya Lewin. Ada berbagai macam kekuatan yang timbul dari cara organisasi beroperasi, mulai dari struktur, budaya, sistem kendali yang membuat organisasi resisten terhadap perubahan. Yang kedua yaitu untuk membuat perubahan dalam organisasi, manajer harus menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan perubahan, mengurangi penolakan terhadap perubahan, atau melakukan keduanya secara bersamaan menyatu. Perubahan secara evolusioner dan revolusioner. Perubahan secara evolusioner yaitu secara bertahap dan terfokus secara sempit. Upaya untuk terus-menerus meningkatkan, mengadaptasi, menyesuaikan strategi dan struktur secara bertahap untuk mengakomodasi perubahan lingkungan. Perubahan revolusioner yaitu dengan cara cepat dan terfokus secara luas, melibatkan upaya berani untuk segera menemukan cara agar menjadi efektif, kemungkinan besar akan menghasilkan perubahan radikal dalam cara melakukan sesuatu, tujuan baru, dan struktur baru organisasi. Dan kita masuk dalam pembahasan terakhir yaitu mengevaluasi perubahan, yaitu dengan cara pembandingan. Proses membandingkan kinerja suatu perusahaan pada dimensi tertentu dengan kinerja organisasi lain yang berkinerja tinggi.